Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 58. Mending kita adopsi kucing ajalah. Aluna menggeleng. Aku menangis bukan karena sakit, tapi karena ingat dengan awan Hicks. Dia bahkan belum sempat merasakan ASIku. Aku belum sempat menyusuinya, tapi dia memilih pulang Hicks. Isak Aluna. Arfian menghela nafas pelan. Dia merangkul bahu sang istri dan mengelusnya dengan lembut. Matanya tak lepas dari sang putri yang terus berusaha meminum sumber nutrisinya. Arfian tahu bagaimana perasaan Aluna. Dia juga tidak akan siap jika kehilangan anaknya. Tapi, pria itu merasa bangga dengan istrinya yang masih kuat sampai saat ini. Kamu sudah menggendongnya, Mas, teknya Aluna setelah wanita itu tenang. Belum, cicit Arfian. Mendengar itu, Aluna mendongak. Matanya langsung menatap mata sang suami yang terlihat takut. Kenapa, kamu takut menyentuhnya? Ini darah dagingmu sendiri loh. Masa kamu gak bisa gendong dia? Dia bagian dari kamu. Tidak mungkin gynofobiamu itu kembali kambuh saat menyentuh putriku sendiri, ujar Aluna meyakinkan Arfian. Iya, tapi putrinya sudah melepas nutrisinya. Bayi kecil itu sudah merasa kenyang. Melihat itu, Aluna segera membenarkan pakaiannya dan beralih menatap sang suami yang masih memperhatikan putrinya. Nah, dia sudah kenyang. Coba Mas gendong, seru Aluna. Jangan, nanti saja, ucap Arfian dengan panik. Ceka, anaknya sendiri loh. Kamu yang buat, masa kamu gak mau gendong, seru Aluna dengan kesal. Melihat istrinya dalam mode marah, Arfian pun akhirnya pasrah. Ya udah, sini, berikan dia padaku, pinta Arfian yang membuat senyuman Aluna mengembang. Arfian pun mulai mengangkat tubuh kecil putrinya dari gendongan Aluna. Pria itu tampak mahir menggendong bayi, dikarenakan dulu dialah yang mengasuh Arega sejak keponakannya itu lahir. Tubuh pria itu gemetar, bukan karena takut bayi itu jatuh. Namun, pria itu merasa sedikit aneh saat kulit halus putrinya bersentuhan langsung dengan kulitnya. Mata Arfian berkaca-kaca saat dirinya bersitatap dengan mata cantik sang putri. Jantung pria itu berdegup kencang, hatinya menghangat kala putrinya menggeliat dalam gendongannya. Aluna menyaksikan tatapan sang suami pada putri mereka dengan penuh cinta. Wanita itu turut merasa terharu akan kehadiran putri kecil di tengah-tengah mereka. Azura Elaina Sagara, nama putri cantik kita. Kakaknya adalah awan, dan Azura adalah langitnya, ujar Arfian dengan lantang. Air mata Aluna jatuh, dia menatap suaminya dengan tatapan lekat. Dirinya pikir, Arfian belum menyiapkan nama untuk putri kecil mereka, sebab pria itu mengira bayi mereka laki-laki. Namun, sekarang, Arfian malah memberikan nama yang sangat cantik untuk putrinya. Azura, dia akan selalu menjadi langit biru untuk awan kakaknya. Lirih Aluna, pasangan suami istri itu pun melemparkan senyum kebahagiaan mereka. Gemesnya, Jadai pengen culik, seru Mega pada Azura yang ada di gendongan sang mama. Buat sendiri sana, desis Maya. Ya, Maya datang bersama suaminya untuk melihat keadaan cucu mereka.
Mendengar Aluna melahirkan bayi perempuan, keduanya tampak begitu antusias dan langsung menggendongnya. Berbeda dengan Arfian yang justru memasang raut wajah dinginnya, pria itu merasa tak suka putri kecilnya digendong sana-sini oleh beberapa orang di sana. "Sayang, ambil anaknya," rengek Arfian pada sang istri yang tengah mengobrol dengan Arega. "Astaga mas, Azura kan lagi digendong sama neneknya. Gantian kenapa sih?" heran Aluna. Bibir Arfian tambah mengerucut, pria itu seakan tak rela putrinya dekat dengan orang lain selain dirinya. Melihat raut wajah suaminya yang seperti itu, Aluna pun meminta Maya untuk mendekat. "Ma, tolong kemarikan Azura. Ini, bapaknya sudah kebakaran jenggot, dia ngeliat anaknya digendong orang." Celetuk Aluna yang mana membuat Arfian melototkan matanya. "Sayang, hahaha." Karena hari sudah malam, Maya dan suaminya pamit untuk pulang. Nalendra pun turut mengantar Mega kembali pulang. Sedangkan Arega, bocah menggemaskan itu masih sibuk mengomentari adik sepupunya. "Kok Dedea tidur telus?" tanya Arega pada Arfian yang sedang menyuapi istrinya makan. "Kalau makan terus itu kamu," sahut Arfian yang mana membuat Arega merengut sebal. "Kalau ndak makan ya ndak bika hidup, gitu aja om ndak tahu. Ndak sekolah ya," kesal Arega. Kalau om nggak sekolah, duit jajan kamu dari mana?" "Dari nyanyi dangdut," seru Arfian. Arega mendelik sinis. Bocah menggemaskan itu kembali fokus pada baby Azura yang masih lelap dalam tidurnya. Arfian pun telah selesai menyuapi istrinya. Dia membantu wanita itu untuk meminum air putih. 10 menit lagi baru minum obat ya sayang, peringat Arfian. "Iya mas, tolong ajak Arega tidur. Sudah jam 10 malam, dia enggak boleh begadang," pinta Aluna. Arfian mengangguk, dia mengelus kepala istrinya sebelum berjalan mendekati Arega. Es serut, "Ayo tidur," ajak Arfian seraya meraih Arega dalam gendongannya. Arega berontak, dia tidak ingin tidur. Namun, tatapan tajam Arfian mampu membuat nyali anak itu menciut. Akhirnya, Arega menurut, dia melingkarkan tangannya pada leher sang om. Arfian lalu menepuk lembut punggung anak itu agar segera tertidur. Arega meletakkan kepalanya di bahu Arfian, lalu tatapannya mengarah pada adik kecilnya yang berada di dalam boks bayinya. "Dedek comblo, pinjam dulu dedinya bental ya. Jangan nanis, becok kita dangdutan mujail," celoteh Arega dengan suara yang lirih. Entahlah, Arfian ingin mengomel atau tertawa. Celotehan Arega membuatnya kesal sekaligus lucu. Tak lama, bocah menggemaskan itu pun tertidur dengan lelap. Arfian memang bisa diandalkan untuk menidurkan anak. Terlihat, pria itu begitu sabar menunggu Arega hingga anak itu tertidur. "Sudah tidur mas, taruh saja di brangkar," pinta Aluna seraya menunjuk brangkar kosong di sebelahnya. Beruntungnya, kamar rawat Aluna menyediakan 2 brangkar, sehingga 1 brangkar lainnya bisa digunakan oleh yang menginap. Arfian meletakkan Arega perlahan di brangkar. Anak itu terbangun sebentar sebelum akhirnya kembali tertidur pulas. Melihat wajah polos Arega saat tertidur, membuat Aluna tersenyum. "Lucu ya mas," ujar Aluna. "Lucu apanya? Buat darah tinggilah iya," sahut Arfian dengan helaan nafas berat.
Gitu juga kamu sayangkan sampai dirawat kayak anak sendiri, ledek Aluna. Arfian tersenyum, benar yang istrinya katakan. Sebelum memiliki anak sendiri, Arega lah yang ia rawat. Bahkan, pria itu rela menghabiskan waktunya seharian kala Arega ingin bermain dengannya. Namun, saat anak itu sudah bisa membawa dirinya sendiri, Arfian tak lagi banyak waktu bermain dengannya. Dia pasti akan menjadi abang yang hebat, sama sepertimu, ujar Aluna dengan tersenyum lembut. Arfian berjalan menghampiri berangkar sang istri, lalu dia mendudukkan dirinya di tepi berangkar. Matanya tak lepas dari wanita cantik yang baru saja mempertaruhkan nyawanya demi sang buah hati. Perlahan, tangannya meraih tangan sang istri dan menggenggamnya dengan lembut. Terima kasih karena kamu sudah melahirkan putriku. Terima kasih juga kamu sudah mengandungnya selama 9 bulan. Jika nantinya putri kita nakal, aku mohon, jangan marahi dia. Biarkan aku aja yang tegur dia dan mengoreksi kesalahannya. Dia cintaku, aku tidak ingin hatinya terluka karena perkataan kita yang menyakitkan untuknya, ujar Arfian dengan suara yang lirih. Aluna tersenyum, dia terenyuh dengan kata-kata sang suami. Segitu sayangnya Arfian dengan putrinya, bahkan pria itu takut Aluna akan memarahi putri mereka suatu saat nanti. Aluna tahu, Arfian benar tak menyangka jika dia bisa memiliki anak. Di saat dirinya dikatakan sebagai pria pengidap gynophobia. Jadi, cintanya ke anak doang ya, ke aku enggak, tanya Aluna dengan jahil. Kalau ke kamu itu separuh nafasku, tanpa kamu aku nafasnya susah. Sahut Arfian yang mana membuat keduanya tertawa kecil. Tidur yuk, obatnya sudah diminumkan, tanya Arfian memastikan istrinya telah meminum obatnya. Udah kok, kamu tidur di mana? Mungkin Nalendra juga akan pulang ke rumah, jawabnya. Arfian mengamati sekitar, mungkin dia akan tidur dengan Arega. Tidak mungkin dia tidur satu berangkar dengan sang istri yang baru saja melakukan operasi beberapa jam tadi. Aku tidur dengan Arega saja, kamu tidurlah, pinta Arfian. Aluna menganggukkan kepalanya, dia mulai merebahkan tubuhnya dan berniat akan memejamkan matanya. Arfian menyingkap sedikit baju pasien Aluna, matanya menatap ke arah perban luka jahitan istrinya itu yang amat besar baginya. Perasaan Arfian pun menjadi sedih, istrinya pasti merasa kesakitan. Sayang, gak jadi deh punya 11 anaknya. Satu aja gak apa-apa. Aku gak mau kamu kesakitan kayak gini lagi, cicit Arfian dengan suara bergetar. Padahal niat aku tahun depan kasih Asura adik, celetuk Aluna yang mana membuat Arfian membulatkan matanya. Jangan bercanda sayang, bukan kamu yang trauma, aku yang trauma. Mending kita adopsi kucing aja lah sayang, 11 gak apa-apa deh, seru Arfian. Besoknya, Aluna belajar berjalan. Dia baru berani turun dari berangkar dan berjalan pasca operasi. Dokter pun membantu Aluna, bersama dengan 2 orang suster. Mereka tampak begitu semangat menemani Aluna berjalan selangkah 2 langkah. Karena wanita itu terus meringis sakit karena luka operasinya. Bentar dok, istirahat dulu, pinta Aluna. Arfian yang sedari tadi berdiri di pojok ruangan pun bergegas menghampiri sang istri. Dia memegang tangan wanita itu dan membantunya kembali ke berangkar. Arfian begitu kagum dengan Aluna,
dan kegigihan wanita itu untuk segera sembuh. Pelan aja sayang, lukanya juga masih basah. Pinta Arfian. Biar aku cepat pulang mas. Aku udah gak betah di sini, kata Aluna seraya mendudukkan dirinya di tepi berangkar. Mau jus atau susu? Tanya Arfian. Jus alpukat aja, aku mau itu. Pinta Aluna. Arfian mengangguk, dia mengambilkan jus dan membantu istrinya minum. Bayi mereka pun sedang dimandikan dan diganti pakaiannya. Pokoknya, Aluna hanya menyusui saja. Selainnya, Arfian mengandalkannya pada suster dan dokter rumah sakit itu. Om, papa mana? Nalendra belum datang. Arega pun sudah bingung kenapa sang papa belum juga menjemputnya. Padahal, bocah menggemaskan itu harus berangkat ke sekolah. Untungnya, kemarin Mega membawakan seragam bocah menggemaskan itu. Papa, aduh, papamu pasti lagi kencan sama mamimu itu. Bentar, Om telpon dia. Benar anak itu. Gumam Arfian seraya mengutak-atik ponselnya. Belum panggilan itu terhubung, terlihat Nalendra datang dengan senyuman lebarnya tanpa merasa bersalah. Pria itu berjalan masuk dan menghampiri putranya yang sudah memasang raut wajah yang masam. Pa, lega mau jadi anak Pak Cupil aja lah. Papa telat telus jemput Naak, kecal kali lacanya, seru Arega yang mana membuat semuanya melongo, termasuk dokter dan suster di sana. Arfian mengambil cuti, sementara kantor dipegang oleh Reza. Bahkan, sampai Aluna keluar dari rumah sakit pun Arfian belum juga kembali ke kantornya. Pria itu seakan lupa jika dia adalah bos. Seperti saat ini, dia sedang asik memerankan peran seorang ayah. Tak hentinya dia menimang putrinya yang sedang menikmati susu dari botolnya. Sayang, ASI kamu udah dipompa belum? Tanya Arfian pada sang istri yang sedang melipat pakaian bayi mereka di atas ranjang. Udah, kan stoknya juga ada di kulkas. Jawab Aluna. Oh iya mas, kamu udah 2 minggu gak ke kantor. Emangnya gak apa-apa, kasihan Reza loh. Celetuk Aluna secara tiba-tiba. Bersambung.